apakah benar? Jadi dari kisaran nih, dari waktu dulu zaman kita jadi buruh sampai sekarang back office, itu perbedaannya jauh nggak sih? Terus apakah di sana tuh minimal apa ya, kalau di sini UMR-nya mungkin ya berapa gitu? Bisa jelasin nggak mungkin? Oke, gaji UMR jauh lah ya sama Indonesia, jauh. Iya jelas. Udah jelas. Tapi gitu ya, biaya hidup pun jauh dari Indonesia, jauh banget. Kalau gaji sih memang oke lah, misalnya gini, UMR itu sekitar 17 juta, 16 jutaan, 17 juta itu UMR-nya ya. Kalau di sini UMR segitu gimana? Udah pada melotot. Kader Kayak kan apartemen di Tokyo itu apartemen di Tokyo ya, jadi bukan di pinggirannya di Tokyo. Di Tokyonya itu apartemen satu bulannya itu bisa 12 juta, 14 jutaan. Berarti 17 juta lo nggak cukup dong hidup lo. Berarti UMR tuh nggak muat banget buat tuh hidup di daerah perkotaan gitu. Lo harus cari apartemen yang di pinggiran dong gitu. Pinter-pinter lo nyari yang di pinggiran. Cuman kalau di Kochi nggak, di Kochi biaya hidup lumayan murah sih, tapi UMR pun juga nggak segede Tokyo gitu. Cuman bisa nabung, kalau di Jepang tuh bisa nabung lah. Living cost-nya memang berarti tinggi juga gitu ya kalau di sana ya. Cuman pas jadi buruh memang uangnya dikit. Cuman pas jadi buruh itu kayak apartemen dibayarin gitu, terus nggak usah bayar ini itu. Cuman kalau sekarang pas jadi bener-bener back office, gajinya gede, bayarannya pun, potongannya pun gede gitu. Kayak gitu. Sekarang ada sampai puluhan nggak, Bu? Back office? Ada lah ya, nggak mungkin kalau belasan mah nggak akan cukup gitu. Ada lah. Kebayang dong kalau dapat segitu di Indo udah. Iyalah kalau di Indo, kalau di sini mah pokoknya apartemen bayarnya, misalnya apartemen satu bulannya 5.500.000. Terus bil semua satu bulannya 4 jutaan. Terus bayar air 1 juta ya? Ya, itu mah karena gue malas bayar air, guys. Jangan. Gue nggak bayar air selama 4 bulan, jadi gue bayar sampai 1 juta. Astaga. Segituan lah. Biaya hidupnya juga gede, tapi UMR-nya gede. Jadi memang tetap ya jadinya ya. Cuman pemerintahnya asik juga sih. Pemerintah kayak pas corona ini, presiden Jepang tuh kan, presiden Jepang rame dapat bantuan sekitar, kalau dirupiahin sekarang 100 yen tuh 131, tapi kemarin sempat 150 ya, sekitar 13 juta sampai 15 jutaan satu orang per kepala. Pak Presiden, saya mau dong dikasih bantuan. Jadi bayi pun dapat. Oh iya, bayi pun. Misalnya keluarga kamu, bapak kamu, ibu kamu, adik kamu punya adik kamu 3, berarti dapatnya 5 kan. Jadi 500.000 nya sekitar 75 juta lah satu keluarga itu dapat. Wow. Sampai haus gue dengernya. Ya. Tapi itu kan kalau di Jepang kan orang-orang taat pajak, itu tuh bakalan balik lagi nanti ke kita, anak cucu kita kalau misalnya dilahirkan di Jepang itu yang bakal nanggung itu semua nanti gitu. Kalau di Jepang itu sebenarnya itu beban juga sih kalau buat orang Jepang. Oh gitu, jadi ntar juga balik lagi gitu ke kita ya. Betul gitu, jadi orang-orang kan pada udah asik nih dapat segini ya. Emang sih kalau kita mah asik aja gitu dapetnya gitu, nggak mikirin ke depan kayak gimana. Cuman kalau orang Jepang ya nanti juga jadi beban lagi buat kita gitu. Jadi memang udah dipikirin mateng lah ya mau pemerintahannya juga gitu ya. Terus gimana sekarang di sana corona nggak bisa kemana-mana dong? Kerja masih nggak? Maksudnya apa, WFH? Kerja WFH, tapi kalau misalnya ada harus kerjaan ke kantor, pergi ke kantor. Cuman corona di sini di Kochi 2 minggu case-nya udah 0. Wow. Udah apa? Beneran? Oh yes, udah 0. Jadi selama 2 minggu nggak ada case baru. Di beberapa prefektur juga case-nya udah 0. Makanya kita udah mulai new normal karena case-nya udah kebanyakan 0. Itu karena kita orangnya tuh bener-bener, kan tadi aku bilang kebanyakan orang Jepang itu taat peraturan.
Jadi ketika pemerintah bilang nggak boleh keluar prefecture, kita benar-benar sama sekali nggak keluar prefecture. Padahal kita bisa sebenarnya gitu. Tapi kita enggak, dan nggak ada yang ada di Palang kayak gitu tuh nggak ada gitu, benar-benar yang nggak ada kayak gitu tuh harus ada surat kan kalau di Indonesia kan. Di Jepang ada, cuman emang orangnya pada taat peraturan, jadi ya diem aja gitu di rumah kita bener-bener. Oh iya. Tapi kalau ke kantor juga diselang-seling gitu jadinya ya, maksudnya sehari masuk sehari enggak gitu ya? Kalau di kantor biar nggak terlalu banyak orang gitu di kantornya. Itu berlaku oleh semua perusahaan atau gimana? Ada beberapa perusahaan yang masih kerja ke kantor, ada beberapa perusahaan yang benar-benar yang work from home, ada beberapa perusahaan yang kayak gue juga gitu selang-seling. Jadi itu mah tergantung kebijakan perusahaannya aja sih. Berarti yang kalau misalnya nih yang nggak tinggal di sana sih, maksudnya kayak belajar atau kayak cuma sekedar singgah nih di Jepang tapi nggak bisa balik lagi ke sini misalkan, itu dapat bantuan juga nggak sih dari pemerintahan Jepangnya atau gimana? Pokoknya visanya itu selama visa residence, pelajar kayak tadi visa Jisusei pun, visa buruh pun dapat bantuan juga. Pokoknya residence yang visanya di atas visa tinggalnya di atas 3 bulan ke atas itu dapat bantuan dari pemerintah Jepang. Tapi turis sudah nggak bisa masuk banget ya ke Jepang ya? Turis sudah nggak bisa masuk banget. Ini pun aku karena masih belum permanen residen, masih residen doang. Jadi kalaupun aku mau balik ke Indonesia bisa karena itu negara kamu. Cuman balik lagi ke Jepangnya, kayaknya susah. Jadi aku nggak bisa pulang. Kalau yang kemarin tuh mantan bosku kita tuh kan dia habis dari Indonesia tuh mau pulang kampung tuh ke Jepang. Nah itu di sana dia apakah langsung diperbolehkan pulang karena kan tahu kan di Indonesia juga kan lagi meningkat banget nih coronanya. Tapi kan dia juga warga Jepang tuh. Boleh nggak sih dia pulang ke negara Jepang di sananya apa langsung boleh langsung dia pulang ke rumah atau dikarantina dulu atau gimana? Of course lah kalau misalnya boleh karena itu negaranya sendiri pasti boleh pulang ke negara sendiri. Cuman memang harus dikarantina. Siapapun yang masuk ke Jepang sekarang gitu dari luar harus dikarantina selama 14 hari. Oh, 14 hari. Kenapa gitu ya orang Jepang? Dan itu dibiayain nggak sama pemerintahnya? Maksudnya katanya dengar-dengar tuh tinggal di hotel apa gimana? Iya di hotel. Tapi enggak, itu kan kesehatan kita kan tanggung jawab kita sendiri. Lagian kan kita bayar hokeng itu asuransi, dan asuransi itu asuransi benar-benar berguna banget di Jepang mah ya, benar-benar sumpah berguna banget. Jadi kalau kita sakit pun kita kan dibayarin juga kan sama pemerintah 70%-nya gitu. Jadi kalau misalnya karantina mah enggak, karantina kita sendiri yang keluarin uang. Tapi nanti setelah 14 hari kalau dinyatakan memang sehat berarti udah langsung boleh pulang gitu ya? Boleh pulang. Cuma kalau turis mohon maaf ditutup. Aduh, gue tuh udah emang rencananya tuh tahun ini tuh mau ke sana beneran, begitu udah kayak direncanain kan. Aduh, kayaknya gue tahun ini 2020 mau ke Jepang gitu kan. Kiranya kan ada begitu tuh. Kali aja kan bisa numpang. Boleh, numpang di Kochi mah jauh. Siapa yang mau numpang di Kochi? Jauh ke Tokyo-nya gitu. Jauh. Tahunnya, aduh tiba-tiba ada corona boro-boro ke Jepang. Keluar rumah aja gue nggak bisa. Benar. Ini pun tidak ada bisnis trip tahun ini. Aduh gila, gue stuck di Jepang gitu. Ya nggak ada bisnis. Jadi kerjanya berarti udah full aja di kantor, nggak ada trip keluar. Nggak ada, paling ya tetap nggak bisa ya. Ini emang udah nggak keluar gitu. Nggak bisa, kita keluar prefecture aja waktu itu nggak bisa banget gitu. Jadi udah benar-benar stuck di situ gitu, di prefecture kita sendiri. Susah ya. Sekarang zamannya udah kayak gini, udah beda banget. Jadi planning tuh kayak berantakan gitu loh begitu. Jadi udah tahun ini planningin mau gini tapi kayak udah buyar aja semuanya. Iyalah semua, tapi masih untung ya, maksudnya yang lain mah banyak yang di PHK apa segala macem kan, ya ampun. Jadi biasanya kalau di Jepang itu kalau misalnya lebaran kayak di KBRI segala macem, kalau misalnya di Tokyo itu ada acara kumpul-kumpul bareng, biasanya ada sholat id bareng atau makan-makan bareng kayak open house. Cuman karena sekarang lagi corona nggak ada, semua ditiadakan. Oh tapi semuanya di Tokyo gitu ya?
KBRI-nya memang KBRI itu dia ada di Tokyo sama di Osaka. Biasanya kumpul-kumpul di situ. Cuman kayak di Kochi ini ada perkumpulan juga orang Indonesia dan biasanya bikin acara juga. Cuman karena memang lagi corona, jadi ya sepi lah. Terus kemarin sakit apa katanya Bugit ke rumah sakit? Gue pikir lu kena corona. Gue demam lah ya. Gue demam. Gue pikir juga gue kena corona. Anjir, gue demam. Demam sampai 39. Gimana lu kaget? Gue langsung mengisolasi diri sendiri. Karena entahlah mikirnya itu bukan gue takut mati, tapi gue takut nulerin ke orang. Aku lebih takut nulerin ke orang daripada aku takut mati. Itu yang gue, karena sekitar gue ya ampun orang-orang kasihan gimana orang-orang gitu. Itu yang gue pikirin pertama kali ketika gue demam. Makanya gue pengen cepet-cepet nyampe rumah, pengen cepet-cepet diem di rumah, isolasi diri sendiri. Akhirnya minum obat demam, demamnya turun, perut gue yang sakit. Aneh kan. Tapi waktu datang ke dokter itu udah, ini udah langsung dirawat. Maksudnya nggak ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah sana kan, ke corona gitu maksudnya nggak ada. Nggak ada, jadi pas mau masuk rumah sakit kan semua diukur dulu kayak apa panasnya segimana kamu tuh gitu-gitu. Kalau misalnya panasnya lebih dari 37,5 emang nggak boleh masuk rumah sakitnya, harus lewat ke pintu yang lain gitu. Dan gue saat itu udah 35. Akhirnya dites semua, dites darah, dites urin, semua dites semua, takut corona. Taunya ternyata bukan corona, cuman kayak ada bakteri gitu di dalam perut, makanya mual-mual segala macam gitulah lebaran saya. Bukan hamil, mual-mual. Ini kok anak siapa lagi corona gini ya? Intinya guys, makanya inilah corona, sepi kerja, sepi pria. Sialan corona, buat yang jomblo tambah jomblo aja corona namanya. Beneran. Jepang tuh kan memang lagi corona, kan memang nggak boleh kemana-mana gitu ya. Tapi sempet nggak sih maksudnya ada gitu yang bandel 1-2 atau kayak kumpul-kumpul di kafe kayak gitu-gitu ada nggak? Banyak sih sebenarnya, cuman dipakai kebalikan di Indonesia gitu. Di Indonesia misalnya 75% yang bandel, sisanya yang baiknya gitu. Kalau di sini ya cuman 30% yang bandelnya, sisanya yang diem di rumahnya gitu. Kumpul di kafe enggak, karena pada tutup kafe gitu. Cuman kayak juga sama ya gitu. Cuman kayak main, pernah di berita dia sampai datang ke Osaka, ke prefecture lain cuman buat main pachinko atau judi. Saking bosennya di rumah, jadi dia datang ke prefecture lain buat cuman main pachinko, cuman main judi. Ada aja kayak gitu. Terus kayak yang masih nongkrong di pinggir jalan sambil minum bir kayak gitu sama temen-temennya nongkrong, masih ada kayak gitu, ada pasti. Karena kita bir dijual bebas guys. Iya, di sana tuh udah kayak ya biasa aja kan yang kayak gitu tuh ya. Biasa aja gitu bir mah, karena emang di sini mah minumnya pun bertanggung jawab ya, nggak minum bir langsung bawa motor bawa mobil, enggak lah di sini mah gitu, bener-bener yang bertanggung jawab. Karena kalau lu minum bir misalnya 1 kaleng aja, gua nggak mabok, terus lu nyetir mobil tangkap polisi ketahuan, itu kerja pun langsung dipecat loh. Oh iya, aku baru tahu loh kalau itu. Iya bener, itu kerjaan pun udah itu beneran big no, nggak boleh. Jadi memang kalau misalnya mau minum-minum gitu, jadi udah nggak usah bawa kendaraan gitu ya, lebih baik pakai kendaraan umum atau kalau nggak biasanya kalau bareng sama teman-teman ada 1 orang teman si korban ini, si supir ada. Jadi yang lainnya kan teman-temannya udah pada mabok nih, dia doang gitu kan yang masih itu yang nyetir gitu, dan biasanya korban gitu. Kalau kehidupan di Kochi sama Tokyo tuh pasti beda. Mungkin kayak istilahnya kalau Tokyo tuh kotanya, metropolitannya gitu ya. Kalau Kochi kan emang kayak pinggirannya gitu. Terus sama nggak sih, mesti di Kochi tuh ada buat tempat perkumpulan anak muda gitu? Anak muda kayak gimana maksudnya? Ada sih perkumpulan anak muda gitu. Cuman ya beda banget sama Tokyo. Yang Tokyo tuh banyaknya orang asing. Dan emang orangnya lebih open minded sama orang asing daripada di sini gitu. Orang di Kochi itu mereka kayak yang nggak tertarik dengan orang asing kebanyakan. Jadi kalau lu di Tokyo, kamu orang mana? Dari Indonesia tuh kayak gimana gitu. Semua orang tuh kayak pengen tahu soal lu. Aku pun pertama mah culture shock gitu. Pas di Kochi tiba-tiba gue dicuekin aja gitu. Oh, jadi memang beda ya.
malah gue itu yang the outsiders gitu, orang-orang pada ngomong, gue nggak diajak ngomong gitu, karena gue si the outsiders itu gitu. Tokyo banget. Jadi kenapa, terus ketika aku cari tahu karena memang mereka mah Jepang itu moto dari awalnya udah bagus. Jadi ketika ada orang asing mereka takut gitu kalau orang desanya ya gitu. Kalau misalnya orang yang di di kotanya mah mereka pengen tahu soal orang asing itu kayak gimana gitu. Jadi kehidupan anak mudanya tentu saja ramean di Tokyo. Bisa nggak ada matinya sampai jam 3, jam 4 itu tuh benar-benar nggak ada matinya. Di sini jam 11 sudah sepi. Kelihatan banget perbedaannya gitu ya. Benar. Terus kita kelewat. Kalau misalnya mau maksudnya kalau misalnya mau sekolah di Jepang nih, kan namanya juga sekolah ya gitu. Jadi kan otomatis ada yang bisa belajar, ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang enggak. Itu emang harus fasih dulu atau enggak sih, apa siapapun bisa gitu buat sekolah di Jepang? Itu cuma sekolah gitu, maksudnya bukan kerja gitu. Oke, kalau misalnya mau sekolah di Jepang, yang pertama adalah biasanya syaratnya itu harus belajar 150 jam bahasa Jepang dulu di negara asalnya. Kalau mau sekolah bahasa Jepang ya, kayak 150 jam itu kayak kalian les atau kayak gimana, dan kalian harus dapetin sertifikat 150 jam belajar bahasa Jepangnya. Terus harus lulus N5. N5 tuh kayak kita kan ada TOEFL, kalau bahasa Inggris TOEFL, TOEIC segala macam. Bahasa Jepang juga punya kayak Noryaku Shiken namanya. Levelnya N1, N2, N3, N4, N5. Paling tinggi tuh N1. N1 tuh udah setingkat di Jepang. Yang N5 itu paling rendah. Jadi kalau misalnya mau sekolah di Jepang, paling nggak udah pernah ikutan N5 lah gitu. Walaupun nggak lolos, tapi udah pernah ikutan N5. Ada nggak sih maksudnya kayak kelas sekolah internasionalnya gitu, jadi dia belajarnya bahasa Inggris tapi dia di Jepang gitu? Oh, tapi bukan sekolah bahasa sih biasanya kalau kayak gitu, kayak college. Kalau lo mau masuk college bahasa, ada itu. Misalnya lo mau masuk jurusannya jurusan lain, misalnya jurusan fashion di sini ada gitu. Itu ada kelas Inggrisnya gitu. Cuman Maharani mahal ya. Sarannya mungkin. Pokoknya sekolah bahasa Jepang itu 1 tahun itu paling murah, 1 tahun sekitar 150 juta sampai 170 sampai 200 jutaan tahun. Wow. Dan kalian harus punya sponsor, harus punya tabungan yang minimal tabungannya itu sekitar 250 juta. Jadi harus ngeliatin tabungannya itu minimalnya 250 juta. Selama dia diam di sana gitu ya? Yes, jadi jadi harus punya tabungan juga, harus diliatin tabungannya. Mau orang tua boleh, jadi orang tua kalian jadi sponsornya boleh, mau sponsorin diri sendiri boleh. Itu sekolah di Jepang, makanya gue nggak sekolah di Jepang dulu, guys, karena gue nggak punya duit dulu, akhirnya gue jadi buruh. Sekarang kan udah di back office lah ya, setidaknya udah capai tuh cita-citanya, udah kerja di Jepang, back office itu kayak dari awal tuh bener-bener susah dulu lah ya, tapi susah dahulu. Ya, ketika teman-teman gue sekolah di Jepang dan gue nyiram bunga gitu kan, ada sedih ya gitu, orang-orang mau pada ngampus, gue nyiram bunga gitu, salah. Bener. Cuman kan kalau pelajar kalian bisa kayak part time kayak gitu, part time-nya itu sehari itu 4 jam boleh, itu kan lumayan juga tuh, gajinya lumayan ya, buat kayak hidup di Jepang mah bisa lah gitu. Buat hidup doang ya. Hidup doang. Bu, kita pernah gak sih maksudnya, aduh gue kangen nih sama masakan Indonesia, atau gue kangen sama Indonesia, ada gak sih di sana kayak restoran-restoran Indonesia yang rasanya sama kayak di sini? Jadi sebenarnya aku tuh kangen banget pulang ke Indonesia. Tapi ketika gue pulang dan tinggal back for good di Indonesia, gue pasti marah-marah. Iya, gue tahu. Jadi gue di Indonesia tuh paling betah 2 minggu top. Udah 2 minggu tuh the best time banget buat gue. Dan gue harus balik lagi ke Jepang. Best time tuh 2 minggu. Tapi 2 minggu itu gila, nasi padang, sate kambing, segala macam gue makanin di Indonesia, bener asli. Wah gila. Di Jepang ada nasi padang, rasanya sumpah nasi padang banget.
mahal pun gue beli itu.